Lalu Nabi menyebutkan masalah ini dengan bahasa ghulul. Dia telah melakukan ghulul, yaitu khianat. Dia berkhianat, harta belum dibagi tapi sudah diambilnya sendiri, padahal cuma selimut, tapi ternyata menyebabkan neraka. Itu di masa Nabi. Sekarang orang khianat, Masya Allah, bukan satu selimut Pak, satu bangunan dia bisa khianat. Sekedar untuk kita ketahui, karena di minggu yang lalu pun ada pertanyaan secara pribadi tentang yang selama ini masyhur, salat duha itu disunnahkan membaca rakaat pertama wasyamsi waduhaha, lalu rakaat kedua wadduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang anjuran untuk melakukan salat duha, dan kita sudah mendapatkan pengetahuan bahawa dalam timbangan fikih salat duha itu hukumnya tidak disepakati. Jumhur ulama mengatakan sunnah, kemudian sebahagian yang lain mengatakan sunnahnya hanya dilakukan sesekali saja, tidak setiap waktu, dasarkan beberapa hadis bahwa sahabat pernah melihat Nabi ketika salat duha seakan-akan beliau selalu melakukannya, ketika meninggalkan duha seakan-akan Nabi tidak pernah melakukannya. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga menyatakan bahawa salat duha itu hanya dilakukan di waktu tertentu saja apabila ada sebabnya, dan ini berdasarkan pertimbangan hadis Rasulullah melakukan salat duha 12 rakaat disebabkan tertinggalnya salat tahajud di malam hari. Juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, beliau selalu melakukan salat duha, tetapi tidak lagi melakukannya setelah itu. Wallahu a'lam. Tapi berdasarkan banyak dalil, maka pandangan yang paling kuat adalah yang menyatakan salat duha itu sunnah, dilakukan rutin setiap hari.
ya, karena banyaknya hadis yang menganjurkan untuk melakukan salat duha. Baik, kita sudah bahas di antara kelebihan salat duha, yaitu orang-orang yang melakukan salat duha bagaikan bersedekah dengan seluruh persendian yang dia miliki. Setiap manusia punya 360 sendi yang selayaknya setiap hari bersedekah, dan itu bisa dilakukan dengan melakukan salat duha 2 rakaat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, masih seputar salat duha, yaitu an Abdullah bin Umar bin Amr bin As qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faghanimu wa asra'u ar-raj'ah. Jadi Rasulullah pernah mengirimkan pasukan perang, dan kemudian pasukan ini memenangkan peperangan, mendapatkan ghanimah yang banyak. Ghanimah itu harta rampasan perang, harta rampasan perang. Kemudian wa asra'u ar-raj'ah, selain mendapatkan ghanimah yang banyak, mereka juga pulang dengan cepat. Jadi karena berhasil memenangkan pertarungan dengan cepat, maka pulang dengan cepat dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Nah, kemudian fatahaddatsan nas biqurbi maghzahum wa kasratu ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Setelah kejadian itu, para pasukan perang ini saling berbicara sesama mereka tentang masalah kemenangan mereka, ya, dan banyaknya ghanimah yang didapatkan. Lalu kemudian mereka bisa pulang dengan cepat kali itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan percakapan mereka, Rasulullah berkata, ala adullukum ala aqrabi minhum maghza wa aktsara ghanimah wa awshaka raj'ah. Maukah engkau kukabarkan, kuberitahu, kata Rasulullah, yaitu perkara yang engkau bisa mendapatkan harta rampasan perang yang lebih banyak. Engkau bisa dapatkan harta lebih banyak daripada harta rampasan perangmu, dan engkau bisa lebih cepat melakukannya daripada pulang dari medan perang. Jadi Rasulullah mengatakan, akan kukabarkan pada kalian perkara yang bisa mendapatkan harta lebih banyak daripada harta rampasan perang, dan engkau lebih cepat menyelesaikan perkara itu daripada memenangkan pertarungan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, perkara itu adalah man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, summa ghada ila masjid, barang siapa yang berwudu lalu menuju ke tempat sujudnya, li subhatid duha, lalu dia melakukan salat sunnah duha, fahuwa aqrabu minhum maghza wa aghsaru ghanimah wa awshaku raj'ah. Maka mereka yang melakukan salat duha, dia lebih banyak mendapatkan harta dibandingkan rampasan perang, juga bisa lebih cepat menyelesaikannya daripada pulang dari medan perang. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat hasan sahih.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahawa ternyata orang-orang yang salat duha itu diberi kelebihan oleh Allah, rezekinya bisa lebih banyak dia dapatkan daripada harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu banyak, dihalalkan oleh Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang telah kita taklukkan di medan perang, dengan syarat perang itu adalah perang fi sabilillah. Tidak boleh mengambil harta kalau bukan perang melawan kafir fi sabilillah. Tidak boleh dalam masa konflik, perang antar suku, kemudian kita mengambil harta masyarakat dengan alasan perang. Haram. Barang siapa yang pernah melakukan itu, merampok harta di masa perang, maka dia wajib berhadapan dengan orang itu di akhirat nanti. Jadi karena selama ini menganggap kalau sudah perang seakan-akan halal harta orang itu diambil. Tidak. Ini syaratnya perang fi sabilillah dan merang melawan kafir. Dulu selesai perang, orang-orang kafir yang kalah ini, mereka akan meninggalkan harta-harta mereka. Mereka akan lari meninggalkan hartanya, mulai dari peralatan perang seperti kuda, unta, kemudian bekal hidup mereka, pedang, macam mereka bisa dapatkan dari orang kafir yang melarikan diri. Dan ini banyak sekali, nanti dibagi oleh Nabi SAW. Dan para sahabat tidak berani membagi sendiri atau mengambilnya kecuali setelah dibagi oleh Nabi SAW. Yang pasti 1/5 dari harta perang tersebut milik Allah dan Nabi untuk kepentingan hidup agama. Yang lain boleh terpulang pada pribadi masing-masing. Ada salah seorang sahabat dulu pernah mencuri dengan diam-diam satu selimut dalam hadis Nabi. Dia pernah mengambil harta rampasan perang dengan diam-diam. Satu selimut itu disembunyikan dan dibawa pulang ke rumahnya. Nah, ketika dia melakukan perang berikutnya, dia tertembus anak panah. Jadi tertembus anak panah dan akhirnya gugur. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Lalu Nabi SAW menyebutkan, jangan engkau katakan fulan syahid, karena dia sebenarnya adalah penduduk neraka. Jadi para sahabat lain terkejut, kenapa menjadi penduduk neraka? Bukankah tadi dia berperang bersama kami Rasulullah? Bukankah sudah banyak dia membunuh orang-orang kafir? Nah, lalu Nabi mengatakan, kalian tidak tahu bahawa dia telah menyembunyikan barang rampasan perang dan sekarang disimpan di rumahnya. Nah, jadi ini urusan ini sederhana, Pak. Lalu Nabi menyebutkan masalah ini dengan bahasa ghulul. Dia telah melakukan ghulul, yaitu khianat. Dia berkhianat, harta belum dibagi tapi sudah diambilnya sendiri, padahal cuma selimut, tapi ternyata menyebabkan neraka. Itu di masa Nabi. Sekarang orang khianat, Masya Allah, bukan satu selimut, Pak. Satu bangunan dia bisa khianat. Dipercayakan membangun bangunan A dengan adukan semen sekian, campur tanah sekian, campur pasir sekian, kemudian tipenya begini, tapi dia bisa melakukan khianat melebihi selimut, dan itu bisa mendapatkan hasil
puluhan juta rupiah dalam satu bangunan. Dia khianat di atas kepercayaan. Disuruh buat aspal, tidak sesuai dengan apa yang dipercayakan, padahal bajet dana cukup untuk dia buat sebagus mungkin. Itu juga ghulul. Jadi pekerjaan seperti ini, kalau satu selimut saja bisa masuk neraka, apalagi hari ini orang-orang yang korupsi di atas pekerjaannya. Jadi orang hari ini telah meremehkan dosa. Hari ini orang meremehkan dosa. Jadi kalau kata Anas bin Malik, kami di masa Rasulullah melihat dosa seperti melihat gunung yang kami khawatir jatuh menimpa kami. Jadi cara pandang sahabat melihat dosa, dosa kecil seperti melihat gunung yang akan jatuh menimpa kami. Orang di akhir zaman melihat dosa, kata Anas bin Malik, itu seperti lalat melewati hidungnya. Dia terus saja melakukan dosa, tidak peduli. Yang ambil gaji penuh, tidak kerja. Yang kadang-kadang sudah diberikan pekerjaan, cari lagi yang haram. Ada yang halal, cari yang haram. Gaji sudah diberi, tetap bagaimana caranya tetap dapat dari orang yang dia layani. Sering kita beri contoh, seharusnya dia diberi gaji untuk membuat SIM, KTP, KK, dan itu gratis. Dan dia memang kerjanya itu, tetapi tetap dia minta uang rokok, tetap dia minta uang kopi. Kalau tidak diberi uang itu, belangko habis. Begitu diberi, belangko tiba-tiba muncul sendiri. Ini ghulul. Inilah para penduduk neraka. Hari ini tidak takut. Kenapa? Karena neraka tidak nampak. Maka hanya orang-orang beriman yang terjaga dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menahan dirinya dari pekerjaan yang haram. Dan ini banyak sekali, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia di akhir zaman, yaitu la yubalil mar'u min aina akhaza. Seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil rezekinya, amil halal amil haram, mau dari halal mau dari haram, dia tidak peduli, yang penting dia makan. Begitu gaya hidup di akhir zaman. Jadi menipu itu menjadi perkara yang biasa. Yang seharusnya pasien itu tidak diinapkan, tapi karena ada kecurangan kadang-kadang bagi segelintir oknum, itu sengaja diinapkan untuk bisa mengklaim. Jadi model-model begitu. Ini bisa terjadi pada semua kalangan, bahkan pada para ahli agama juga bisa terjadi hal yang begini. Jadi jemaah melakukan Allah, ini urusan harta di medan perang itu dibagi oleh Nabi, dan mereka hari itu mendapatkan yang banyak. Nah, kemudian barulah Nabi mengatakan ada yang lebih mudah mendapatkannya daripada harta rampasan perang ini. Karena kalau untuk mendapatkan harta rampasan perang kan harus melalui perang lebih dahulu. Tapi ada yang lebih mudah mendapatkannya. Bagaimana caranya? Kata Nabi, salatlah duha, maka engkau telah mendapatkan harta melebihi harta rampasan perang, juga engkau lebih cepat menyelesaikannya dibandingkan berperang. Ini maksudnya bukan bermakna lebih hebat orang salat duha daripada jihad, karena tidak ada amalan yang lebih hebat daripada syahid fi sabilillah. Tapi maksudnya ini kelebihan orang yang salat duha, dia bisa mendapatkan juga rezeki yang lebih bagus
lebih cepat dibandingkan mendapatkan harta rampasan perang. Makanya hadis ini Bapak Ibu, yang kemudian para ulama sebahagian mengatakan salat duha menjadi salah satu wasilah untuk menjadi kaya. Ya, tapi jangan salat duha untuk kaya. Barang siapa yang salat duha, Allah pelihara rezekinya. Kaya dalam arti kata Allah akan tanamkan keberkahan pada rezeki orang yang salat duha. Bisa jadi sudah bertahun-tahun kita salat duha tapi tidak berubah gaji kita, tetap 2.600.000, potong BPJS 300, tinggal 2.300.000. Enggak berubah, Pak. Bisa jadi yang honorer walaupun salat duha, bisa jadi honorer seumur hidup, gaji cuma 1.200.000, tapi ketahuilah orang-orang yang salat duha Allah jadikan rezeki yang dia terima menjadi sumber keberkahan. Apa yang dimiliki oleh orang kaya dia bisa memilikinya, apa yang dimakan oleh orang kaya dia bisa memakannya, dan dia mendekat ke Allah dengan rezeki yang diberi itu. Nah, ini kelebihan orang yang melakukan salat duha. Baik, berikutnya yang terakhir, hadis yang terakhir tentang salat duha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abi Murrah At-Taifi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, ini hadis qudsi, Ibnu Adam sallali 4 raka'at min awalin nahar akfika akhirahu. Barang siapa di antara anak Adam yang melakukan salat untukku 4 rakaat di awal siang, ya, maksud di awal siang adalah waktu duha. Ini bukan salat zuhur, di waktu duha. Akfika akhirahu, maka kucukupkan engkau sepanjang hari. Ini hadis sahih li ghairi. Rasulullah telah mengatakan, janji Allah, barang siapa yang melakukan salat duha 4 rakaat setiap hari, maka dia salat di pagi hari, Allah cukupkan segala kehidupannya sepanjang hari. Jadi misal kita bangun, Pak, jam 9 salat duha, maka Allah cukupkan semua keinginan kita sepanjang hari, baik rezeki, kebahagiaan, kecukupan, atau apapun yang kita minta, Allah cukupkan sampai sepanjang hari. Nah, ini juga menjadi salah satu fadilah orang yang melakukan salat duha. Nah, kemudian kita tutup dengan hadis yang berderajat hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafid ala salati duha illa awwab, qala wa hiya salatul awwabin. Kata Rasulullah, yang mampu menjaga salat duha hanya orang-orang yang bertaubat. Jadi salah satu ciri orang bertaubat sering melakukan salat duha. Nah, sampai Nabi menyebutkan hiya salatul awwabin, itu salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, atau salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, jadi kita tahu diri kita ini sebenarnya telah berada di garis atau di jalan menuju ke dalam surga sebagai orang yang taubat. Salah satunya kita senang, kita bersemangat untuk melakukan salat duha. Baik, inilah hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan salat duha. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekedar untuk kita ketahui, karena di minggu yang lalu pun ada pertanyaan secara pribadi tentang yang selama ini masyhur salat duha itu
disunnahkan membaca rakaat pertama wasyamsi waduhaha, lalu rakaat kedua wadduha. Ini perlu diketahui bahawa memang itu bunyi hadis yang berbunyi sallu rakaatai ad-duha. Kata Nabi, salatlah 2 rakaat duha bi surataiha, dengan membaca 2 surat di dalamnya, yaitu wasyamsi waduhaha dan wadduha. Ini bunyi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Royani dalam musnadnya, Ad-Dailami, dan kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mahu berkomentar di atas hadis ini. Beliau diam ketika dikutip hadis ini. Beliau tidak memberi komentar bahawa ini sahih, ini tidak ada komentar apapun dari ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian para ulama-ulama hadis yang lain menyatakan bahawa sebenarnya hadis ini adalah hadis palsu. Sebenarnya hadis ini adalah hadis palsu. Di dalamnya ada seorang pemalsu hadis yang suka mendustakan hadis, yaitu bernama Musajji' bin Amir. Jadi imam yang lain pun mengatakan yang sama. Ibnu Hibban mengatakan dia sering memalsukan hadis. Lalu Imam Az-Zahabi juga mengatakan hadis itu termasuk golongan hadis-hadis yang dhaif jiddan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau begitu salat duha itu tidak ada bacaan tertentu setelah Al-Fatihah. Silahkan baca apapun. Mungkin dari kecil kita terbiasa dengan wasyamsi waduhaha dan wadduha, itu pun tidak bermasalah sebenarnya kalau kita tidak menyandarkan pada hadis yang palsu ini. Artinya sekali-sekali kita ingin baca itu silahkan. Tapi begitu menyandarkan diri tanpa mengetahui bahawa hadis ini palsu, itu menjadi masalah. Seakan-akan bahawa itu sebuah kebenaran, maka salat duha itu silahkan baca. Baca apapun boleh. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, atau apa saja silahkan. Jadi memang kenapa kita banyak tenggelam dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, karena metode pengajaran kita kadang-kadang tidak ada saringan. Yang penting hadis. Masalah hadis palsu takat laju porno je masyarakat, yang penting hadis. Itu yang membuat kadang-kadang kita terjebak dengan amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada. Nah, lebih banyak lagi kadang-kadang tidak menjelaskan apapun. Tidak jelaskan apapun, yang penting beramal saja. Tidak menjelaskan ini berawal dari mana, apakah ini hadisnya kuat atau tidak kuat. Karena dalam fikih itu hadis dhaif itu dihindari. Hadis dhaif itu dihindari. Makanya para ulama ketika mengambil kesimpulan fikih itu selalu melihat yang lebih dhaif, maka itu ditinggalkan. Dia hanya boleh dipakai dalam fadail a'mal. Tapi walaupun begitu, kalau hadis dhaif dibantu dengan beberapa hadis yang lain, maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Begitu dalam ilmu hadis.